Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, hari ini anak-anak ibu semangat ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Jadi kalau udah semangat, sebelum mulai pelajaran, coba maju ke depan untuk memimpin doa. Coba maju, Jus Diana dulu ya, maju ke depan untuk membacakan doa. Iya, boleh Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Rabbi zidni zidni ilman ilman warzuqni warzuqni fahman. fahman Rabbi Ya, shrah rahli li sadri sadri wa wa yassirli amri amri wahlul wahlul uqdatam min lisani lisani yafqahu yafqahu qawli. qawli. Amin. Amin. Bu. baca doa udah. Sekarang ibu absen dulu ya. Karena Ya, Bu. hujan-hujan, mungkin ada yang nggak datang ataupun ada yang datang ya. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Yang pertama, Jus Diana. Hadir, Bu. Trisnayanti. Hadir, Bu. Khairul Umuri. Hadir, Bu. Satu lagi, Halimah ya. Hadir, Bu. Ya. Jadi hadir semua walaupun hujan, anak ibu tetap semangat ya. Ya. Bu. Bu. Hari ini kita masuk masalah pelajaran fikih dengan materi sholat farzu. Anak-anak ibu, tadi pagi ada nggak yang salat? Ada, Ya, Bu. Alhamdulillah kalau ada. Kalau ada yang salah, sekarang ibu jelaskan masalah pengertian salat farzu. Ya, ada yang tahu nggak apa itu salat fardu atau salat? Ada, Bu. Apa nak? Apa Justiana? Iya, salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Iya, anak ibu pandai ya, 100 ya nilai hari ini. Ya, Kasih, Bu. kalau salat artinya itu doa ataupun memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memohon petunjuk atau menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Salam. Apa itu takbiratul ihram? Apa anak-anak ibu? Siapa yang tahu? Nggak ada ya. Takbiratul ihram itu adalah apa Diana? Pandai Diana coba. Mengangkat takbir, Bu. Nah, jadi mengangkat takbir jadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wa asila ya sampai habis ketika salat. Dan diakhiri dengan salam. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Kalau sebelah kiri assalamualaikum warahmatullahi. Jadi salat fardu adalah salat yang wajib dikerjakan. Siapa yang dikerjakan adalah bagi umat Islam. Kalau non Islam tidak wajib mengerjakan salat. Wajib hukumnya melaksanakan salat fardu. Ketika kita melaksanakan salat fardu akan mendapat pahala. Dan meninggalkan salat fardu akan mendapatkan Dosa. Jadi dalam sehari semalam salat fardu itu berjumlah 17 rakaat. Nama-nama salat fardu. Jadi salat fardu itu ada 5 tadi kan. Yang pertama salat subuh. Salat subuh itu dikerjakan waktu pagi ya, waktu fajar. Jadi niatnya itu usalli fardal subhi raka'ataini
mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau salat sendiri. Kalau kita salat bermakmum atau imam, itu ada bedanya sedikit. Ya. Jadi kalau salat zuhur 4 rakaat dikerjakan waktu siang. Jadi niatnya usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati. Ada alillahi ta'ala. Kalau salat asar itu juga 4 rakaat. Kapan dikerjakan salat asar? Anak-anak ibu? Sore, Bu. Sore hari, Bu. Ya, sore hari ataupun petang. Nah, jumlah rakaatnya kan tadi bilang 4 rakaat. Niatnya setiap yang 4 rakaat, niatnya usolli fardhu asri arba'a. Kalau 4 rakaat ya, arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Iya. Kalau salat maghrib itu 3 rakaat, ya. Kalau 3 rakaat salasa, ya. Bedanya kalau 4, 3 dan 2 itu, kalau 3 salasa. Niatnya usalli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Yang kelima salat isya. Berapa salat isya? Anak-anak ibu? 4 Rakaat, Bu. 4. Coba siapa yang tahu ya niatnya salat isya? Anak-anak ibu? Ada yang tahu nggak? Nggak ada. Ya, kalau nggak ada, niat salat isya itu usalli fardhu isya'i arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati ada alillahi ta'ala. Sekarang masalah syarat wajib salat. Pertama, beragama Islam. Ya, tadi udah Ibu jelaskan kan, yang wajib salat itu orang Islam. Setiap umat Islam wajib mengerjakan salat 5 waktu, terkecuali non-Islam. Yang kedua, balik. Berarti walaupun anak-anak belum wajib salat fardu, tetapi harus dibiasakan sejak kecil. Ya, balik itu adalah sudah cukup umur. Yang ketiga, berakal sehat ataupun tidak gila. Orang yang gila tidak wajib mengerjakan salat. Ya. Ya, sekarang masalah syarat sah salat. Ya. Yang pertama, suci atau bersih badan, pakaian dan tempat salat. Tahu nggak anak-anak ibu, ketika kita salat, boleh nggak di mana aja, boleh nggak kita salat? Misalnya kita mau salat, maunya misalnya di depan di misalnya ruang tamu kan, bersih, ataupun misalnya tempatnya kotor, kita salat tuh, boleh nggak? Enggak, Bu. Nah, karena tempat salat itu harus Bersih. Yang kedua, suci atau bersih dari hadas besar dan hadas Kecil. Ya, ketika kita melaksanakan sholat, ya kita harus bersih dari hadas besar, misalnya dari kotoran-kotoran. Kalau hadas besar misalnya berak ataupun hadas kecil misalnya kencing. Itu kita harus bersih. Jangan ada noda-noda di badan kita. Yang ketiga, menutup aurat. Nah, menutup aurat itu antara laki-laki dan perempuan itu beda ya. Nah, ini khusus ya. Kalau laki di sini kelas kita khairul umuri ya. Kalau laki auratnya sampai mana nih? Khairul umuri. Kalau laki-laki
Tahu nggak Khairul Umuri? Sampai pusarnya, Bu. Dari bawah ke atas, Bu. Iya, pandai anak ibu nih. Kayaknya lemas nih. Ada makan pagi tadi? Ada, Bu. Ada ya. Alhamdulillah ya. Jadi, aurat laki-laki yaitu mulai dari pusat sampai lutut. Lutut. Kalau aurat perempuan itu yaitu seluruh anggota badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Nah, Itu aurat perempuan. Yang keempat, menghadap kiblat. Ya. Ketika kita sholat, kiblat kita harus kita tahu kemana kita hadap. Jadi menghadap kiblat itu ke Ka'bah tuh, tahu kita posisi kita. Yang kelima, sudah masuk waktu sholat Farzu. fardu. Sudah Ibu jelaskan di belakang sudah dijelaskan kan, maksudnya pagi, sholat subuh, berarti siang, sore, ya kan? Nah, petang dan malam. Yang keenam, melakukan rukun salat. Nah, jadi anak-anak ibu, sekarang masalah rukun salat. Coba nih, Ibu Trisna ya. Ya, Bu. Trisna, coba rukun salat itu ada berapa perkara, anak ibu? Ada 13, Bu. 13 perkara, pandai anak ibu ini. Ini kalau Trisna ini emang pandai, Bu, lihat ya. Ya, 13 Kasih, perkara. Bu. Ya, yang pertama, berniat mengerjakan sholat. Ya, ketika kita mengerjakan sholat itu, harus ada niat dalam hati. Dalam hati. Ya, kalau kita nggak ada niat, pikiran kemana-kemana, jadi sholat kita itu tidak sah. Yang B ya, berdiri tegak bagi yang mampu. Sekarang kita lihat dulu ya, anak-anak ibu. Kita sekarang sehat ya, sehat jasmani dan rohani. Ya, jadi ketika kita sholat itu jangan misalnya maunya nggak capek, maunya sambilan duduk ataupun sambilan tidur. Itu tidak boleh anak-anak ibu, karena salat itu kalau sambilan duduk bagi yang sakit ataupun yang misalnya nggak bisa bangun, itu boleh salatnya sambilan duduk ataupun tidur. Yang C, takbiratul ihram. Sudah Ibu jelaskan tadi ya. Tadi udah menjelaskan Allahu Akbar kabiro ya. Yang D, membaca surah Al-Fatihah. Anak-anak Ibu ini sudah pandai ya surah Al-Fatihahnya. Agak sudah pandai karena sudah kelas 2 SD. Sudah pandai nih. Yang E, ruku dengan tukmanina. Yaitu berhenti sebentar dengan tenang. Yang F, iktidal dengan tukmanina. Yang G, sujud 2 kali dengan tukmanina. Sujud ya. Yang H, duduk di antara 2 sujud dengan tukmanina. I, duduk tasyahud akhir dengan tukmanina. J, membaca tasyahud akhir. K, membaca salawat kepada Nabi SAW. I, membaca salam. Jangan lupa Assalamualaikum, dan H, tertib atau berurutan. Kita tertib, diam sebentar. Sampai di sini ada yang bertanya anak-anak ibu? Ada yang bertanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada yang bertanya, Ibu akhiri dulu ya. Sebelum itu Ibu kasih tugas atau soal untuk ke depan ya, minggu depan. Ibu bagi 3 kelompok ya. Yang pertama Trisna dengan Diana. Kedua kelompok itu Khairul dengan Halimah. Ya. 2 kelompok berarti minggu depan tugasnya Ibu share aja di sini nanti ya. Nanti tulis ya. Ya. Sekarang Ibu akhiri ya. Terima kasih karena kalian nggak ada yang bertanya. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.